Ini adalah video kedua dari materi semester perkuliahan yang kedua. Jadi di sini ada materi phrase. Apa sih phrase? Phrase atau frasa adalah kelompok kata yang terdiri dari dua kata atau lebih dan berfungsi sebagai sebuah unit yang memberikan makna. Frasa adalah kelompok kata yang tidak mengandung subjek atau predikat. Frasa tidak bisa berdiri sendiri sebagai kalimat lengkap, tetapi dapat berfungsi sebagai bagian dari kalimat. Beberapa jenis frasa. Di sini kita akan membahas 3 jenis frasa. Yang pertama ada noun phrase, kedua adjective phrase, dan yang ketiga ada adverb phrase. Jadi tadi kita sudah mengerti ya apa pengertian phrase. Phrase adalah kalimat yang tidak mengandung subjek dan predikat. Nah, di sini kita akan membahas materi yang pertama yaitu noun phrase. Noun phrase adalah kelompok kata yang berfungsi sebagai kata benda dalam sebuah kalimat. Frasa ini mencangkup noun sebagai inti, head, dan diiringi kata-kata lain yaitu modifier untuk mendeskripsikan noun tersebut. Contoh kalimat, Mom bought me a very beautiful watch. Di sini kita bisa melihat modifiernya adalah very beautiful dan headnya itu watch. Di sini kalimat ini menjadi kalimat noun phrase. Jadi a very beautiful watch itu adalah noun phrase yang menunjukkan berfungsi sebagai kata benda dalam sebuah kalimat. Umumnya kalimat noun phrase itu pasti diawali dengan determiner, yaitu the, that, this, a, and, numbers, dan lain sebagainya. Di sini ada noun phrase dapat menjadi sebagai subjek atau objek. Sebagai subjek, contoh kalimat, the red book is very interesting. Ada juga kalimat, my younger brother plays the guitar. Lalu noun phrase sebagai subjek, sebagai objek maksud saya. Contoh kalimat, she bought a box of chocolate. Ada juga, we visit an old castle by the sea. Lalu di sini ada pun berikut beberapa rumus. Nanti saya akan tunjukkan kepada kalian beberapa rumus yang tidak akan saya sebutkan satu persatu karena banyak. Dan kalian jika ingin mencari kalimat noun phrase, kata noun phrase pada satu kalimat, kalian harus mencari kata kerja sesungguhnya. Ini tips dari aku, ini sebenarnya tips dari dosen aku. Jika kalian ingin mencari noun phrase, maka yang kalian harus teliti pertama kali adalah kata kerja sesungguhnya. Contoh pada kalimat my water bottle is new. Di sini kita bisa melihat kata kerja sesungguhnya itu bukan new, tapi ada pada kalimat is. Jadi noun phrase itu biasanya setelah kata kerja bisa menjadi subjek atau menjadi objek. Maka my water bottle is new itu kata nounnya ada pada subjek my water bottle, seperti itu. Setelah kita mempelajari materi noun phrase, kita akan ke materi yang kedua yaitu adjective phrase. Tadi kan noun itu kata benda. Sekarang adjektif adalah kata sifat. Nah, di sini berarti adjective phrase adalah kelompok kata yang terdiri dari gabungan adjektif, kata sifat, sebagai inti, head, dengan kata lain sebagai modifier. Kata ini digunakan untuk menjelaskan kata benda atau kata ganti. Contoh, she had extremely menacing eyes. Di sini kita bisa melihat modifiernya. Kata lainnya, kata pendukungnya ada pada kata extremely. Dan kita bisa melihat kata kepala intinya itu ada di menacing dan nounnya itu adalah eyes. Jadi perbedaannya noun phrase dan adjective phrase adalah noun phrase kita harus menyertakan kata bendanya. Objeknya itu apa? Subjeknya itu apa kita ikutkan.
Tapi sedangkan adjective phrase adalah kita tidak memasukkan unsur noun sama sekali pada kalimat tersebut. Jika adjective phrase itu tidak ada noun, ya. Satu kalimat itu ada nounnya, tapi kita tidak memasukkan noun itu pada kalimat adjective phrase. Bisa sebelum atau sesudah. Lalu di sini saya juga sudah memberikan beberapa soal untuk kalian mencoba berlatih sendiri. Selamat mencoba ya teman-teman. Nah, di sini ada materi terakhir dari phrase, yaitu ada adverb phrase. Dalam part of speech, phrase adalah kata keterangan. Di sini menjelaskan adverb phrase adalah frasa dalam bahasa Inggris yang berfungsi sebagai adverb atau kata keterangan, yaitu memberikan keterangan dengan cara memperjelas makna dari verb kata kerja, adjektif kata sifat, adverb kata keterangan, klausa atau sentence kalimat secara keseluruhan. Adapun beberapa jenis-jenis adverb phrase. Yang pertama ada adverb of time. Yang kedua ada adverb of place. Yang ketiga ada adverb of manner. Yang keempat ada adverb of frequency. Dan yang kelima ada adverb of degree. Nah, kita akan mulai pada jenis yang pertama, yaitu adverb of time. Oke, kita akan masuk ke jenis yang pertama dari jenis adverb phrase. Yang pertama ada adverb of time. Itu adalah waktu. Jadi adverb of time itu digunakan untuk memberitahu kapan sesuatu itu terjadi. Contoh kalimat, I have been working here since 2018. Jadi ini kayak memberikan penjelasan kapan, seperti itu. Waktunya itu jelas, yaitu 2018, seperti itu. Lalu ada juga yang kedua, jenis kedua, adverb of place, yaitu tempat. Jadi adverb of place itu digunakan untuk memberitahu di mana saja sesuatu terjadi. Contoh kalimatnya, my aunt took her child on the outside. Di mana tuh outside? Nah, itu menjadi tempat. Lalu di contoh ketiga ada adverb of manner. Kalau kalian mendengarkan suara yang berisik, tolong disampingkan dulu. Fokus pada suara saya. Lalu di sini ada adverb of manner, yaitu menerangkan sebuah cara. Bagaimana tuh? Jadi adverb of manner itu digunakan untuk memberitahu bagaimana sesuatu terjadi. Contoh kalimat, my father drives his car with great speed. Ini di mana ini yang memberitahu bagaimana sesuatu terjadi? Ini Pak ada pada kalimat car with great speed. Yang great speed itu ya secara cepat. Bagaimana sih ayah mengendarai mobil? Ayah mengendarai mobilnya secara cepat. Seperti itu. Itu menunjukkan manner, cara. Lalu yang keempat, jenis yang keempat ada adverb of frequency. Apa sih yang dimaksud frekuensi itu? Jadi adverb of frequency ini digunakan untuk memberitahu berapa banyak atau sering sesuatu terjadi. Contoh, our teacher not at any time comes late. Seperti itu. Ya, frekuensi seperti itu ya contoh kalimatnya. Nanti jika kurang paham bisa cari sendiri. Lalu yang kelima, jenis yang kelima ada adverb of degree, yaitu tingkatan. Maksudnya gimana? Maksudnya itu digunakan untuk memberitahu tingkatan atau intensitas sesuatu terjadi. Contoh, you are in overly kind. Lalu ada contoh lagi, the weather is beyond measure hot. Seperti itu. Setelah kita sudah membahas apa itu adverb phrase dan sudah mengetahui jenis-jenisnya, kegunaannya, maka di sini saya sudah menyiapkan beberapa exercise untuk kalian kerjakan supaya kalian bisa memahami materi ini lebih mendalam. Selamat mencoba teman-teman. Oke guys, materi phrase sudah selesai. Selamat mencoba dan kalian pasti bisa untuk mengetahui